Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan menjelajahi masa awal kebangkitan nasional bangsa Indonesia, di mana para pahlawan kita mulai melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan. Ada beberapa organisasi yang terbentuk pada masa awal pergerakan nasional, yaitu Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam, Indische Vereniging, dan Muhammadiyah. 1. Budi Utomo. Budi Utomo adalah sebuah organisasi yang didirikan pada 20 Mei 1908 di Surakarta, Jawa Tengah oleh sekelompok pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini menjadi cikal bakal pergerakan nasional Indonesia dan menjadi organisasi nasionalis pertama yang muncul di Indonesia. Hal yang paling terpenting adalah Budi Utomo bukan organisasi politik. Fokus Budi Utomo adalah dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Tujuan dari Budi Utomo untuk memperjuangkan kebangkitan nasional Indonesia melalui upaya pendidikan sosial dan politik. Budi Utomo didirikan berkat peran Dr. Wahidin Sudirohusodo, alumni Stovia. Setelah pertemuan formal dengan Dr. Sutomo dan Suraji untuk mengemukakan idenya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pertemuan tersebut membuahkan hasil positif. Inilah awal terbentuknya perkumpulan Budi Utomo, cikal bakal Hari Kebangkitan Nasional. Indische Vereniging berdiri pada 15 Oktober 1908. Didirikan oleh R.M. Noto Suroto, R. Sutan CS, R.M. Sumitro, R.M. P. Sastrokartono, dan Husein Jayadiningrat. Indische Vereniging didirikan dengan tujuan utama sebagai wadah untuk berkumpulnya para mahasiswa Indonesia di Belanda. Salah satu tujuan utamanya adalah mempersatukan pemikiran dan pandangan mereka dalam upaya pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, mereka tidak aktif dalam politik dan lebih fokus pada pendidikan dan perkembangan pribadi. Pada awalnya, organisasi ini hanya berfokus pada bidang sosial, karena pemerintah Belanda sangat ketat dalam mengawasi aktivitas politik di Belanda dan juga Indonesia. Mahasiswa Indonesia di Belanda merasa takut untuk terlibat dalam pergerakan politik yang terorganisir. Pada tahun 1913, ketika tokoh pendiri Indische Party, Douwe Dekker dan Suwardi Suryadiningrat dibuang ke Belanda, organisasi ini mengubah arahnya tujuannya ke politik. Dapat dilihat dari 3 prinsip utama baru yang diadopsi oleh Indische Vereniging. Yang pertama, Indonesia harus dapat menentukan masa depannya sendiri. Yang kedua, Indonesia harus bergantung pada kemampuan dan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, Indonesia harus bersatu dalam menghadapi Belanda. Pada tahun 1928, Indische Vereniging berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI dengan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Latar belakang Indische Party. Indische Party muncul dari kekecewaan Dr. Douwe Dekker terhadap diskriminasi masyarakat Indonesia di Hindia Belanda, ketidaksetaraan akses pendidikan, sosial, dan ekonomi antara orang Belanda, campuran Indonesia Eropa, dan orang Indonesia asli mendorong mereka untuk mendirikan partai politik pada 25 Desember tahun 1912 bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryadiningrat. Mereka membentuk Indische Party sebagai gerakan nasional politik dengan semangat nasionalisme, mengecam kebijakan sewenang-wenang pemerintah Belanda, dan menyuarakan semboyan Indië los van Holland, yang artinya Hindia bebas dari Belanda, serta Indi for India, yang artinya Indonesia untuk orang Indonesia. Partai ini meluaskan pengaruhnya di berbagai daerah di Hindia Belanda dan menjaring ribuan anggota dari beragam lapisan masyarakat. Sarekat Dagang Islam didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi di Solo. Latar belakang pendirian adalah keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu, pedagang keturunan Tionghoa memiliki ekonomi dan strata yang lebih tinggi dibandingkan pribumi. Di bawah kepemimpinan Haji Samanhudi, Sarekat Dagang Islam berkembang dengan pesat dan berpengaruh
pada tahun 1912. Haji Usman Said Tejokroaminoto bersama Hasan Ali Soeharti mendirikan organisasi Sarekat Islam di Surabaya. Tejokroaminoto kemudian mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Latar belakang pendirian Sarekat Dagang Islam adalah keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu, pedagang keturunan Tionghoa memiliki ekonomi dan strata yang lebih tinggi dibandingkan pribumi. Yang keempat ada Sarekat Islam. Pada awalnya, Sarekat Islam adalah organisasi dagang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada 16 Oktober 1905. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam dengan tujuan untuk menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Perubahan nama tersebut bertujuan agar keanggotaan organisasi tidak hanya terbatas pada golongan pedagang, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Pendirian Sarekat Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi. Yang kedua, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi. Yang ketiga, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas. Yang keempat, membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi. Yang kelima, mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. 5. Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah gerakan keagamaan dan organisasi Islam yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Jogja. Gerakan ini diprakarsai oleh Kiai Ahmad Dahlan dengan tujuan untuk memperbaiki dan memajukan umat Islam serta masyarakat Indonesia secara umum. Gerakan Muhammadiyah memiliki 3 pilar utama dalam perjuangannya, yaitu yang pertama, tarbiyah atau pendidikan dan pembinaan umat. Yang kedua, dakwah penyebaran dalam ajaran Islam. Dan yang ketiga, bantuan sosial atau kesejahteraan dan kepedulian terhadap masyarakat. Organisasi Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai respon terhadap kondisi sosial masyarakat saat itu. Dianggap terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan ajaran agama dan Islam dianggap sebagai penghambat kemajuan bangsa. Organisasi ini berfokus pada perkembangan agama, pendidikan, dan gerakan sosial dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, dan juga layanan kesehatan. Meskipun awalnya organisasi ini berskala lokal, tapi Muhammadiyah berkembang menjadi organisasi nasional meski terbatas oleh pembatasan Belanda. Izin badan hukumnya pun baru diperoleh pada tahun 1914, terbatas di Jogja, sehingga cabang di luar Jogja menggunakan nama lain seperti Nurul Islam dan Al Munir.